语言爬满了甲骨。 Lanjut. Apakah Akademi Dewi setenar ini? Akademi memang sangat kuat dengan ukiran abadi, tetapi jika seseorang mengatakan bahwa itu mengabaikan 3.000 provinsi dan merupakan warisan terbesar alam yang lebih tinggi, si Hao akan menjadi sangat ragu, merasa bahwa ini terlalu berlebihan. Ada banyak aliran pemikiran, dan semua sekte ini bersaing untuk mendapatkan supremasi. Siapa yang berani menyebut diri mereka yang terbaik, tertinggi di dunia ini? Apakah kamu bersedia memasuki sekteku dan memperjuangkannya? Penatua bertanya dengan suara yang bermartabat. Helai energi kacau mengalir turun dari atas kepalanya. Dia benar-benar tampak seperti penguasa dewa yang bisa mengabaikan semua makhluk hidup. Si Hao agak berkonflik, tetapi dia menguatkan dirinya dan berkata, "Aku bersedia." Untuk kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, dia akan mengesampingkan apapun untuk sementara. Hal-hal seperti integritas dan prinsip moral, akan dia tangani setelah dia menghabiskan waktunya di kolam itu. Jika dia benar-benar pergi, maka dia akan memberikan kompensasi yang paling buruk kepada Akademi Dewi. Penatua itu mengangguk. Citranya bermartabat, memancarkan keagungan eksistensi tertinggi. Ingat, kamu adalah keturunan Ritus Daoku. Jika tidak bisa menjadi yang terbesar di bawah langit, maka Anda akan dibuang. Si Hao mengutuk diam-diam. Persyaratan ini terlalu tinggi. Apakah Akademi Dewi benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti ini? Bagaimana mungkin semua murid yang keluar darinya memiliki mentalitas penguasa dunia seperti ini? Sementara itu, dia juga menjadi agak curiga. Kenapa dia tidak menyebutkan Akademi Dewi dan selalu mengatakan Ritus Dao? Senior, apakah ini wilayah inti Akademi Dewi? Dia tidak bisa tidak bertanya. Itu bukan wilayah inti Akademi Dewi, melainkan melampaui di atas. Penatua itu sungguh-sungguh mematikan. Citranya bermartabat saat dia menjawab. Si Hao tercengang. Itu bahkan lebih penting daripada wilayah inti. Identitas sesepuh itu pasti luar biasa untuk berani mengatakan hal-hal ini. Jika dia bukan kepala akademi, maka dia adalah pelindung Dao, atau mungkin roh penjaga Akademi Dewi. Baiklah, sudah waktunya untuk melewati gerbang ini. Setelah Anda masuk, Anda tidak dapat menyesalinya seumur hidup Anda. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sudahkah Anda memikirkannya? Meskipun dia terlihat tenang dan sangat bermartabat, si Hao sedikit khawatir, merasa bahwa bulu mata sesepuh itu palsu. Ini seharusnya bukan rubah tua yang berbahaya, kan? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Penatua dengan tenang bertanya. Senior, kapan saya bisa pergi ke Tribulation melintasi teratai surgawi? Si Hao bertanya dengan lembut. Tujuan utamanya memasuki Akademi Dewi adalah untuk ini, jadi dia pasti tidak bisa ditipu. Dia mulai menawar itu. Apa yang begitu baik tentang kesengsaraan yang melintasi lotus surgawi? Secara komparatif, mainan itu hanyalah sesuatu untuk memberi makan babi. Anda tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Kata yang lebih tua, apa? Mata si Hao melebar. Kata-kata tetua ini terlalu berlebihan, dan berbicara terlalu besar, kan? Kita harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua dewa surgawi, bersedia mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk itu. Batuk, kita teralihkan. Penatua terbatuk dan berkata, yang harus Anda ketahui adalah bahwa di masa lalu, sekte saya memiliki akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi. Si Hao agak tercengang. Akademi Dewi sebelumnya memahami akar spiritual pertama. Dia dengan cepat memikirkan tangkai obat dari masa lalu yang ditanam di lembah di alam bawah, dilindungi oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda kecil itu sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah obat suci pertama. Jika seseorang ingin menemukan sesuatu yang sebanding dengannya, mereka harus memasuki kedalaman tak berpenghuni yang tak terbatas. Mungkinkah itu obat spiritual? Rumor mengatakan bahwa itu ditanam oleh seseorang dari alam yang lebih tinggi. Selama bencana besar langit dan bumi, memang ada banyak ahli yang bertempur dalam pertempuran besar, bertarung dengan sengit di sana. Seharusnya sudah hilang sekarang, kan? Kata si Hao lembut. Dia bisa tahu dari nada yang lebih tua.
Itu akan dibawa kembali cepat atau lambat. Mata sesepuh itu dalam saat dia menatap ke batas langit. Gelombang aura dingin dan sunyi melonjak. Kalau begitu mari, masih berbicara tentang kesengsaraan yang melintasi lotus surgawi terlebih dahulu, si Hao bergumam dengan suara yang sangat lembut sehingga hampir tidak terdengar. Jantungnya khawatir, berdetak agak cepat. Apakah kamu ingin mandi dengan gadis-gadis itu seburuk itu? Apakah Anda melihat prospek masa depan Anda? Penatua memiliki senyum yang bukan senyum di wajahnya saat dia memarahi. Wanita manis dan berbudi luhur, orang yang berkarakter mulia akan menemukannya dengan mudah. Mulut si Hao tegas. Saya sekarang agak ragu-ragu. Jika seseorang dengan reputasi termasyur seperti saya mengajar pencuri bunga, bukankah martabat saya akan ternoda? Tetua itu bergumam pada dirinya sendiri. Senior, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kemuliaan bagi sekte ini. Suara si Hao bergema dengan kuat, bertindak setulus mungkin. Di depan gerbang gunung besar, sesepuh mengangguk. Jubah dao emas yang menutupi tubuhnya berkibar, membuatnya terlihat lebih luar biasa. Bintik-bintik cahaya menyebar ke bawah, seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan naik. Tribulation melintasi Divine Lotus juga tidak seburuk itu. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, Anda bisa memasukkannya sesering yang Anda mau. Itu bukan masalah. Dia mendesak si Hao untuk masuk melalui gerbang besar. Oke, karena senior mengatakannya seperti ini, aku akan memperlakukan ini seperti mematuhi perintah. Si Hao mengikutinya ke gedung pintu masuk yang megah dan tak terbatas itu, berjalan ke dalam. Mari kita menetapkan sumpah di sini, kata tetua dengan serius. Ada sumpah yang terlibat juga. Kekuatan mengikat seperti apa yang ada di sana. Si Hao dalam hati menggerakkan bibirnya, tidak terlalu mengkhawatirkannya. Buat sumpah denganku, mulai sekarang. Kata yang lebih tua. Doa sumpah yang tidak lama, tapi pasti sangat ketat selesai. Kemudian, sesepuh menyuruh si Hao menjatuhkan beberapa darah esensinya pada dokumen itu, dan kemudian dibakar. Untuk apa ini? Si Hao bingung. Ini adalah kutukan. Jika Anda meninggalkan sekte, maka Anda akan menerima hukuman surgawi, selamanya jatuh ke dunia bencana dan mati setelah menderita semua jenis siksaan. Penatua berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ada kebutuhan untuk keganasan dan kekejaman seperti itu? Si Hao tercengang. Mengapa dia merasa seperti naik kapal bajak laut? Dia sebenarnya dikutuk sebagai batasan. Apa itu? Anda sudah ingin meninggalkan sekte? Penatua menatapnya sambil tersenyum dan kemudian mengingatkan, kutukan itu cukup hebat, tahu. Si Hao menatapnya dengan ekspresi tercengang. Dia merasa lebih dan lebih seperti dia telah ceroboh. Penatua ini terlihat baik dengan aura abadi dan tubuh Dao, tapi sepertinya tidak demikian. Baiklah, karena kamu memasuki sekteku, kamu harus sungguh-sungguh mematuhi sumpah, kata sesepuh. Senior, apa yang saya sebut diri Anda yang terhormat? Si Hao bertanya. Qi Daolin. Penatua berbicara sambil tersenyum, dan kemudian sambil menatapnya, dia membantu, kamu pernah mendengar nama ini sebelumnya. Si Hao merasa malu. Dia baru saja memasuki alam yang lebih tinggi belum lama ini, jadi bagaimana dia bisa akrab dengan nama-nama tokoh besar di sini. Namun, dia menyembunyikan niatnya yang sebenarnya dan berkata, saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan senior yang hebat. Reputasi Anda terkenal dan termasyur. Penatua itu menunjukkan tatapan aneh dan berkata, begitukah? Jelas bahwa dia merasa si Hao tidak mengenalinya, bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Untuk beberapa alasan, si Hao merasa seperti yang lebih tua memberikan sedikit perasaan lega. Apakah ini kesalahpahamannya? Kepala Akademi Lama Akademi Dewi atau Roh Penjaga bahkan memiliki masalah yang memalukan. Saat berdiri di depan gerbang besar yang luas dan menatap ke dalam, yang terlihat bukanlah kumpulan istana, melainkan barisan pegunungan yang terbentang sejauh mata memandang serta awan yang melayang. Itu adalah pemandangan yang agung dan alami. Ini adalah ritus Dao Akademi. Ini sebesar ini. Si Hao bertanya. Qi Daolin tersenyum dan berkata, seberapa besar hati, sebesar itulah dunia,
serta seberapa besar ritus Dao kita. Semangatku gigih, kata Si Hao. Apakah begitu? Maka ritus Dao ini akan menjadi tak terbatas. Ikut denganku, aku akan mengajakmu berkeliling, kata Qi Daolin. Lengan bajunya yang besar bergerak, membawa Si Hao melintasi langit. Di bawah kakinya, gunung dan sungai mundur. Sungai besar seperti mutiara, sungai panjang seperti pita tipis. Mereka dengan cepat menuju ke kejauhan, segera menyeberang siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Bahkan seseorang sekuat Si Hao merasa telinganya bergemuruh dan matanya sakit. Itu karena kecepatannya terlalu cepat. Angin merobek wajahnya seperti pisau, dan lengan bajunya terasa seperti akan terbakar. Senior, kemana kita akan pergi? Mengapa saya merasa ini tidak benar? Biarpun Akademi Dewi 10.000 kali lebih besar, itu tetap tidak bisa menampung tempat ini. Si Hao skeptis. Kemudian, dia tercengang, karena dia melihat beberapa kota serta tempat tinggal makhluk lain. Ini jelas bukan wilayah ritus Dao. Dia menjadi curiga. Apakah penatua ini menipunya? Aku sudah mengatakan semuanya bukan. Ritus Dao hanya sebesar hati. Apakah Anda belum mengerti maksud saya? Qi Daolin membawa senyum ramah di wajahnya saat dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Dahi Si Hao ditutupi garis-garis gelap. Kalau begitu, jangan bilang bahwa ritual Dao hanyalah gerbang itu. Benar, penatua itu mengangguk. Begitu kamu memasuki gerbang, apa yang akan kamu hadapi adalah seluruh dunia. Itu adalah ritus Dao kami, tidak seperti sekte lain yang terkurung dalam lingkaran yang mereka gambar sendiri di tanah. Bagaimana setitik seperti itu dapat menampung warisan kita? Jangan lupa namanya, Supreme Being Dao Raid. Jika seseorang memiliki kemampuan, seluruh 3.000 provinsi akan menjadi seperti taman belakang kita. Si Hao tercengang. Bahkan ada yang seperti ini. Sebaliknya, wajah Qi Daolin benar-benar serius, berbicara iseng tentang hal-hal penting. Dia mengerahkan kepahlawanan yang hebat, tipe yang melahap 9 langit, sangat serius saat dia menginstruksikan Si Hao untuk mengamati langit di atas dan bumi di bawah, masa lalu dan masa depan. Kalau begitu senior, ayo cari tempat untuk mengistirahatkan kaki kita. Ritus Dao sangat hebat, dan bahkan 3.000 provinsi adalah halaman belakang kami. Apakah kita akan duduk sebentar di Istana Abadi atau mengasingkan diri di dalam beberapa klan kaisar? Si Hao bertanya. Istana Abadi, tempat busuk itu hanya akan menjadi lubang jamban di masa depan. Kata Qi Daolin. Matanya dipenuhi dengan kemegahan. Ini adalah pertama kalinya emosinya bocor keluar. Dengan suara sua, dia membawa Si Hao ke ruang yang tidak jelas, kembali ke gerbang gunung yang mereka tinggalkan belum lama ini. Kemudian, dengan ujung jarinya, sebuah puncak gunung bersinar, dan kemudian sebuah istana besar tiba-tiba muncul yang seperti kuil surga. Tempat macam apa sebenarnya ini di dalam Akademi Dewi? Atau bahkan tidak ada hubungannya? Si Hao bertanya dengan suara pelan. Di masa depan, kamu tidak perlu membuka Akademi Dewi. Anggap saja diri Anda orang dari Supreme Being Dao Raid. Qi Daolin tersenyum dan berkata. Mengapa demikian? Si Hao bingung. Apakah ada kepala akademi atau roh penjaga yang tidak mau menyebutkan warisannya sendiri? Sekarang setelah kamu memasuki ritus Dao makhluk tertinggi, kamu telah melampaui Akademi Dewi. Ingatlah bahwa ini adalah akarnya, terlepas dari yang lainnya. Qi Daolin dengan tegas memperingatkan. Dia kemudian berkata, artinya, itu sudah cukup selama kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai murid dari ritus Dao yang tertinggi. Segala sesuatu yang lain semua bisa dilupakan. Si Hao terkejut. Wajahnya dipenuhi keraguan. Mengapa dia merasa ada yang tidak beres? Apakah hanya kita berdua di sini? Dia bertanya. Menurutmu, tempat seperti apa Supreme Being Dao Raid, tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Setiap generasi, hanya ada satu murid. Pada prinsipnya, sebelum kamu dikeluarkan dari sekte, tidak mungkin ada pewaris kedua. Kata Qi Daolin. Si Hao menjadi semakin ragu. Sial, mungkinkah dia diperdagangkan? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia hampir muntah darah. Itu selalu dia menipu orang lain, namun hari ini,
dia ditipu oleh yang lain. Warisan ini hanya memiliki satu pewaris, mengapa itu tampak mirip dengan aula tertinggi? Tidak peduli pertanyaan apa yang Anda miliki dalam kultivasi, Anda selalu dapat berkonsultasi dengan saya. Tentu saja, ini tidak termasuk metode konkret, melainkan tema yang lebih luas. Anda harus menunggu 2 hari sebelum dao sejati yang tak tertandingi akan diturunkan, kata Qi Daolin. Dao yang tak tertandingi. Pikiran Si Hao diaduk. Dia sebenarnya sangat ingin bertanya apakah itu, transendensi, dari True Primordial Record. Seni ekstrim yang dapat menyapu seluruh 3.000 provinsi secara alami dapat disebut tak tertandingi, kata Qi Daolin dengan bangga. Tentu saja, dia tidak akan mewariskan warisan sekarang. Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan 9 kerangka naga serta peti mati kuno perunggu itu. Dia kemudian bertanya, "Senior, apakah ada makhluk yang bereinkarnasi di dunia ini?" Pertanyaan ini jelas sangat luas, dan membingungkan siapa yang tahu berapa banyak orang sejak masa lalu. Selalu ada eksistensi tertinggi yang percaya orang bisa bereinkarnasi, bisa muncul kembali. Sama seperti bagaimana bunga yang layu musim panas ini akan mekar lagi musim semi berikutnya. Ada juga soal aroma bunga yang merembes ke tulang. Hanya saja, mengenai reinkarnasi makhluk, tidak ada bukti nyata. Tidak pernah ada orang yang benar-benar memahaminya, dan itu mungkin hanya angan-angan beberapa eksistensi tabu, berharap untuk kehidupan selanjutnya. Qi Daolin mengerutkan kening, dan kemudian dia berkata, "Masalah ini cukup rumit. Sulit bagi orang lain untuk menjawab, tetapi saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa pasti tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat bereinkarnasi tanpa henti." Si Hao terdiam. Dia berpikir dalam hati, nama tekniknya sendiri yang berharga, reinkarnasi. Dia telah mencapai kesimpulan bahwa dia mungkin bisa melampaui 1 langkah lebih jauh, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tidak ada reinkarnasi? Dia bertanya dengan lembut. Ada reinkarnasi, kata Qi Daolin. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang kamu katakan? Si Hao tercengang. Itu tidak. Qi Tuo berbicara. Dia melihat ke kejauhan, dan kemudian dia berbicara dengan cara yang tidak tergesa-gesa dan mendalam. Tidak ada makhluk yang bereinkarnasi, tetapi mungkin ada contoh reinkarnasi lama. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia memikirkan adegan yang dia lihat di peti mati perunggu, dan kemudian dia berkata, selama era kuno abadi, ada makhluk abadi yang turun ke dunia ini. Mungkinkah bahkan ketika mereka mati dalam pertempuran, tidak ada cara bagi mereka untuk bereinkarnasi dan bangkit kembali? Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Orang mati sudah mati, semuanya menjadi tidak ada. Bagaimana bisa ada orang yang bisa melampaui? Jika seseorang benar-benar bersikeras akan hal ini, ketika mereka bertemu lagi, itu akan terjadi beberapa era kemudian. Senior, apa yang kamu katakan? Kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Si Hao tidak puas. Memahami adalah memahami, dan tidak memahami bukanlah memahami. Tidak peduli berapa banyak yang saya katakan, itu masih tidak berguna. Selama Anda ingat bahwa tidak ada makhluk yang bereinkarnasi di dunia ini, maka itu sudah cukup. Semuanya ada di masa sekarang, apa yang terjadi sekarang. Penatua memperingatkan dengan nada serius. Baik, Si Hao mengangguk. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Perhatikan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas dan bukan teknik berharga yang spesifik. Qi Daolin bertanya. Era kuno abadi selalu membahas dao abadi, mencari teknik abadi, namun di dunia ini, selalu dao surgawi. Apa yang lebih lemah dan apa yang lebih kuat? Si Hao bertanya. Anak muda, kamu benar-benar mengajukan pertanyaan sulit. Qi Daolin terkejut, lalu dia mengangguk. Dia meminta Si Hao untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas, tepatnya untuk melihat orang seperti apa dia dan semangat seperti apa yang dia miliki dalam kultivasi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, semua metode adalah rute yang berbeda ke tujuan yang sama, tidak banyak yang bisa membedakan mana yang lebih kuat. Namun, pasti akan ada kekacauan besar di masa depan. Anda harus dengan sungguh-sungguh meningkatkan kultivasi Anda. Di mana letak kekacauan itu?
Si Hao bertanya. Di kejauhan. Saya sudah bisa merasakan bahwa itu sudah dekat. Ekspresi Qi Daolin menjadi muram. Dia melihat ke batas cakrawala. Apa yang bersembunyi di sana? Daerah tak berpenghuni yang tak terbatas. Apa sebenarnya yang ada di luar sana? Si Hao bertanya. Yang tidak mati. Qi Daolin memiliki kata-kata ini untuknya, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Dia membuang senyumnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, diagram bintang muncul di atas kepalanya. Itu misterius dan tak terduga, seolah-olah aliran bintang dari luar angkasa ditangguhkan di atas kepalanya, yang terhubung ke dunia bawah. Sementara itu, di bumi Dao lain. Di dalam istana Akademi Dewi, sekelompok orang tercengang. Ada sosok yang sangat kuat yang marah, benar-benar marah ketika mereka meraung. Itu pasti orang itu, individu yang terkenal jahat itu. Orang lain menyuarakan persetujuan mereka, mengatakan, kita sudah selesai, seorang jenius yang mengejutkan dunia dicuri oleh seseorang begitu saja. Jika dia jatuh ke tangan orang itu, maka benar-benar tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Cepat dan cari dia, bawa dia kembali. Kalau tidak, orang yang luar biasa akan hancur. Seseorang melompat berdiri. Hanya kepala akademi tua yang duduk di sana, menghela nafas ringan. Mendesah. Bagaimana kita bisa tahu kemana dia pergi? Dia belum muncul selama beberapa ribu tahun, hanya surga yang tahu kemana dia akan membawa pemuda itu. Seseorang berkata tanpa daya. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah dia akan lari kembali ke gerbang gunung kecil yang compang camping itu? Seorang penatua dengan mata seterang lampu emas berkata. Pergi, mari kita lihat. Either way, itu lebih baik daripada duduk-duduk, kata orang lain. Baik. Sama seperti itu, di dalam Akademi Dewi, 3 surga yang meluapkan energi darah melonjak, membuat langit menjadi merah. Ketiga orang itu memasuki gerbang kosong yang kabur dan dengan demikian menghilang. Mereka bisa mencapai ujung cakrawala dengan 1 langkah karena mereka semua kuat, pendiri akademi. Di dalam istana yang sangat besar, Qi Daolin membantu menghilangkan keraguan Si Hao, menguraikan banyak pertanyaan dengan tema yang lebih luas. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berkata, ayo pergi, Taois yang malang ini akan membawamu untuk menemukan beberapa lahan budidaya. Sejak saat itu, Anda harus mulai mempersiapkan diri untuk mempelajari metode hebat saya. Sebuah suara terdengar. Mereka menghilang dari tempat ini, menghilang dari tempat itu. Hampir segera setelah itu, langit yang jauh terbelah, dan 3 sosok berjalan mendekat. Mereka memeriksa dunia di bawah, alis mereka berkerut. Dia baru saja di sini, pergi beberapa saat yang lalu. Pelindung Dao Akademi Dewi berbicara. Sementara itu, bangunan pintu masuk yang sebelumnya megah dan megah kini compang camping tak bisa dikenali dan benar-benar hancur. Tempat itu masih sejajar dengan surga dan menjulang ke awan, tetapi sekarang, tempat itu hancur hingga hampir runtuh. Itu berbeda seperti malam dan siang. Terlepas dari ini, istana besar di puncak gunung di depan juga berubah menjadi reruntuhan. Dinding yang rusak berdiri di antara puing-puing, menghasilkan pemandangan yang menyedihkan. Mereka akan tertutup rumput liar yang tumbuh subur. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan terpana. Kultivasi orang tercela itu telah meningkat lagi. Kami mungkin bukan lawannya, kata seseorang. Pada saat yang sama, kekosongan terdistorsi. Kepala akademi tua berjalan keluar. Dia melihat tempat ini dan kemudian berkata dengan lembut, ayo pergi. Pada akhirnya, kami benar-benar mengecewakannya. Meskipun dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal itu semua bisa dimaafkan. Lagi pula, siapa di antara kalian yang bisa mengendalikannya sekarang? Ada periode keheningan sesaat. Orang-orang itu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Apakah kita seharusnya membiarkan dia merebut kejeniusan akademiku yang luar biasa seperti ini? Sudah berapa tahun sejak seseorang seperti ini muncul? Ada beberapa yang merasa tidak rela. Memiliki Feng Wu sudah cukup. Selain itu,
Bukankah Ki Daolin juga menyelesaikan tangga surgawi dan tetap tinggal di belakang? Kepala akademi tua itu bertanya. Itu karena dia ingin mencuri dari para guru, dia adalah makhluk tertinggi. Orang yang mengabaikan, seseorang berkata. Lupakan saja, biarkan saja, kata kepala akademi tua itu. Angin sejuk berhembus melalui area ini. Tempat ini menjadi tenang. Angka-angka itu menghilang. 2 hari kemudian, di daerah tandus. Si Hao dan Ki Daolin saling berhadapan sambil duduk di atas pasir. Saya memiliki 9 kemampuan surgawi yang hebat, dan 5 metode kelahiran kembali yang hebat, serta warisan Dao dari berbagai sekte. Apa yang ingin kamu pelajari? Ki Daolin bertanya. Kapan saya bisa pergi ke kolam abadi dan melihat kesengsaraan melintasi teratai surgawi? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Dia selalu merasa bahwa dia ditipu oleh orang ini. Benar-benar tidak memahami prospek masa depan Anda. Jika Anda tidak mengolah jenis teknik surgawi, Anda bisa melupakannya. Bagaimana Anda bisa asyik dengan wanita? Ki Daolin memarahi. Si Hao benar-benar terdiam. Aku akan mempelajari Dao yang tak tertandingi. Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengajariku? Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, aku akui kamu punya selera yang bagus. Namun, jika Anda mempelajari jenis teknik ini, maka Anda bisa melupakan teknik berharga lainnya untuk saat ini. Seseorang tidak dapat terganggu, karena itu terlalu sulit. Ki Daolin berkata dengan ekspresi tegas. Si Hao sekarang benar-benar sedikit penasaran. Teknik macam apa ini sebenarnya, untuk benar-benar memiliki begitu banyak kepentingan yang melekat padanya. Itu disebut seni surgawi 8/9. Kata Ki Daolin. Teknik jelek macam apa itu? Hanya namanya saja sudah tidak terdengar seperti banyak. Si Hao melengkungkan bibirnya dan kemudian bergumam, aku bahkan tahu 72 transformasi. Murid bodoh apa yang kamu mengerti? Apakah Anda pikir saya membuat lelucon? Apakah Anda bahkan memahami arti di balik seni 8 langit ke-9? Ki Daolin marah karena marah. Artinya seperti apa? Si Hao bertanya. Itu bukan teknik berharga atau kemampuan surgawi. Kata Ki Daolin. Bukankah itu hanya teks tulang? Aku punya milikku sendiri dan tidak membutuhkan apapun darimu. Si Hao sombong. Dia memiliki catatan primordial sejati, sesuatu yang lebih kuat daripada teks tulang primitif lainnya. Apa yang kamu mengerti? Apa yang saya bicarakan melampaui kemampuan surgawi dan teknik berharga. Ki Daolin memelototinya. Si Hao terkejut. Apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya? Jika tidak, dia benar-benar membual agak besar. Sebenarnya, itu adalah teknik yang membangkitkan teknik berharga lainnya, jenis teknik yang tak tertandingi. Tidak memahami pentingnya di level Anda bisa dimaafkan. Ki Daolin menatap si Hao seolah-olah dia merasa enggan untuk merendahkan dirinya untuk berdebat dengannya. Pikiran si Hao terguncang. Dia segera teringat jenis metode legendaris yang dikenal mengguncang dunia. Seperti yang diharapkan, Ki Daolin juga menyebutkannya. Pernahkah Anda mendengar tentang reinkarnasi 6 Dao? Itu adalah metode untuk menangani teknik yang berharga. Melalui itu, seseorang akan menampilkan 6 jenis teknik berharga dan menyapu semua yang ada di depannya, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Ini, aku pernah mendengarnya. Si Hao mengangguk. Adapun reinkarnasi 6 Dao, metode jenis ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia telah mempelajarinya bahkan di alam rendah dan sangat merindukannya. Ada desas-desus bahwa ada seseorang yang ingin mengumpulkan teknik berharga dari semua 10 setan, tetapi membutuhkan jenis cara untuk mengendalikan semuanya dan menampilkannya pada saat yang sama. Dengan demikian, metode reinkarnasi 6 Dao yang tak tertandingi lahir. Tentu saja, sejak zaman kuno, tidak ada orang yang mengumpulkan semua 10 teknik berharga yang kejam, paling banyak hanya 4 atau 5 jenis. Dengan demikian, reinkarnasi 6 Dao hanyalah sesuatu yang disimpulkan dan tidak benar-benar diuji. Teknik berharga dari bakat luar biasa hanya cocok untuk diri sendiri dan bukan untuk diturunkan. Jika tulangnya hilang, maka akan sulit untuk digunakan kembali. Setelah akumulasi dan ujian waktu,
makhluk dari semua klan menemukan bahwa hanya teknik berharga 10 setan yang paling kuat. Jika anggota klannya mempelajari tekniknya, kekuatannya tidak mungkin tiba-tiba berkurang. Tentu saja, untuk kemampuan suci apapun, jika bukan orang yang membuatnya menggunakannya, kekuatannya masih akan berkurang. Ini hanya kasus ketika berbicara secara komparatif. 6 reinkarnasi Dao sudah dianggap menguasai teknik berharga dan kemampuan surgawi, tetapi untuk 8 surga ke-9 ini, Anda dapat menyimpulkan sedikit rasanya dari nama ini saja. Mata Qi Daolin menjadi dalam. Mata Si Hao langsung menyala, dan ekspresi kerinduan yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Siapa yang mendirikan ini? Saya telah menjelajahi dunia untuk mencari teknik berharga dan meneliti semua jenis metode hebat. Pada akhirnya, setelah mengasingkan diri selama 100.000 tahun, akhirnya saya menetapkan metode ini. Qi Daolin berkata dengan bangga. Namun, ketika Si Hao mendengar ini, wajahnya langsung jatuh, menjadi agak kecewa. Itu karena dia selalu curiga bahwa benda lama ini menipunya. Sekarang, dia sudah ditipu. Ini sama sekali bukan Akademi Dewi, dan barusan, dia mendengarnya berbicara besar lagi, jadi dia secara alami merasa bahwa dia sedang omong kosong. Anak muda, penampilan macam apa itu? Apa yang kamu coba katakan? Saya akan mengajari Anda Dao yang tak tertandingi, namun Anda memiliki sikap seperti ini. Saya kira Anda tidak ingin mempelajarinya lagi. Qi Daolin merasa agak terluka, tampak sangat marah. Aku akan belajar, kata Si Hao. Terlepas dari itu, dia ingin melihat seperti apa yang disebut seni 8 surga ke-9 ini. Yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan. Qi Daolin menyuruhnya membawa gunung besar di punggungnya dan berlari beberapa puluh ribu li setiap hari. Ini hanyalah siksaan dari dunia bawah. Dengan kekuatan surgawi bawaan Si Hao, membawa gunung besar di punggungnya tentu saja bukan masalah, tetapi Qi Daolin mengharuskannya untuk berlari di tanah. Ini terlalu sulit. Sebuah kecelakaan tunggal, dan seluruh tubuhnya akan jatuh ke bawah tanah, hanya menyisakan sebuah gunung. Ini hanyalah jenis penajaman, menyatukan daging, sihir, roh, dan lainnya bersama-sama pada tingkat tinggi, memungkinkan Anda untuk mendapatkan persyaratan awal mengolah seni 8 surga ke-9. Qi Daolin berkata dengan serius. Begitu Anda mengolahnya sampai tingkat tertentu, Anda akan menemukan bahwa apa yang disebut daging, teks tulang, roh, dan lainnya akan menjadi terhubung erat. Hanya pada saat itu Anda dapat menganggap diri Anda telah memasuki kuil mulia seorang kultivator. Kata-kata ini memberi Si Hao sedikit motivasi, dan karena itu, dia tidak menolaknya, melakukan apa yang diperintahkan untuk melatih dirinya sendiri. Saya memberitahu Anda sekarang, jika, setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda di bawah saya dan tidak dapat memerintah tertinggi di generasi Anda, saya secara pribadi akan mengakhiri Anda, kata Qi Daolin. Si Hao terdiam. Sekte jahat macam apa yang akhirnya dia ikuti? Aku akan mengatur beberapa lawan untukmu. Tahap pertama akan menjadi pertarungan yang seimbang. Anda perlu membantai pewaris Istana Abadi. Apakah Anda mampu melakukan itu? Qi Daolin bertanya. Tidak masalah. Si Hao menjawab dengan jelas. Baik, lanjutkan pelatihan. Teknik saya pasti akan mengguncang ke 3.000 provinsi dari alam yang lebih tinggi, tak tertandingi di dunia. Abadi, sudahkah Anda tiba? Aku menunggu. Qi Daolin menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Film pun berakhir.